Pak Ham itu lebih dari sekadar manusia. Dia adalah sebuah cerita. Di desa-desa kecil yang berbatasan dengan hutan Kalimantan yang luas, namanya disebut dengan penuh hormat. Dia adalah pemandu senior, seorang pria yang kakinya mengenal jalan setapak hutan lebih baik dari siapapun. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin ekspedisi, membimbing peneliti dan petualang melewati dunia hijau yang lebat, yang merupakan rumahnya. Dia memahami bahasa pepohonan dan kebiasaan makhluk yang hidup di dalam bayangan mereka. Pengetahuannya adalah perpustakaan hidup, penuh dengan kebijaksanaan generasi yang telah bertahan hidup di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Dia adalah orang yang kamu inginkan di sisimu saat dunia menjadi liar. Dia bukan hanya seorang pemandu, tetapi juga seorang guru. Kepada para pemuda di desanya, dia mengajari cara membaca tanda-tanda hutan. Dia menunjukkan kepada mereka daun mana yang bisa menyembuhkan luka dan akar mana yang bisa mengisi perut kosong. Pengalamannya tidak dipelajari dari buku, tetapi dari kehidupan itu sendiri, percakapan panjang dan berkelanjutan dengan hutan. Dia telah menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari badai tiba-tiba yang mengubah sungai menjadi deras, hingga pertemuan dekat dengan penghuni hutan yang lebih berbahaya. Setiap kali dia kembali dengan selamat, kepercayaan dirinya yang tenang menjadi kehadiran yang meyakinkan bagi mereka yang mengikutinya ke tempat yang tidak diketahui. Ekspedisi terakhir seharusnya menjadi rutinitas. Sekelompok peneliti membutuhkan pemandu untuk menjelajahi pedalaman Kalimantan Timur yang terpencil. Pak Ham, dengan keahliannya yang tak tertandingi, adalah pilihan yang jelas. Dia mempersiapkan perjalanan seperti biasa, dengan perawatan yang cermat dan sikap tenang. Dia tahu risikonya, tetapi dia juga tahu kemampuannya sendiri. Hutan adalah bagian dari dirinya, dan dia adalah bagian darinya. Ada rasa saling menghormati, kesepakatan tak terucapkan antara manusia dan alam liar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perjalanan ini akan menjadi yang terakhir baginya, bahwa hutan yang dicintainya akhirnya akan mengklaimnya. Perannya sangat penting. Dia adalah jembatan antara dunia modern para peneliti dan dunia kuno hutan. Dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka, untuk menemukan jalan yang benar, dan untuk memastikan ekspedisi berjalan lancar. Dia memikul beban tanggung jawab ini dengan kekuatan yang tenang. Hutan bukan hanya tempat kerja baginya, itu adalah tempat perlindungan. Dia bergerak melewatinya dengan keanggunan yang menunjukkan keakraban yang mendalam dan rasa hormat yang mendalam. Pepohonan adalah teman-temannya, sungai adalah pemandunya, dan langit adalah petanya. Inilah dunia Pak Ham, penguasa lem liar Kalimantan. Rombongan ekspedisi kembali dari hutan, tapi mereka kehilangan satu orang. Keheningan yang berat menyelimuti desa saat berita itu menyebar. Pak Ham tidak kembali. Dia terpisah dari rombongan dan menghilang tanpa jejak. Awalnya ada ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Pak Ham yang mengenal hutan seperti punggung tangannya bisa begitu saja menghilang? Dia adalah orang yang menemukan yang tersesat, bukan orang yang tersesat itu sendiri. Keterkejutan awal segera berubah menjadi kegelisahan yang tumbuh, ketakutan dingin yang merayap ke dalam hati masyarakat. Hutan yang selalu menjadi sumber kehidupan, kini terasa seperti ancaman gelap yang membayangi. Penduduk desa tidak menunggu. Mereka tahu hutan itu tidak kenal ampun dan waktu sangat berharga. Dipandu oleh rasa urgensi yang sama, mereka mengorganisir diri menjadi tim pencari. Pria tua dan anak laki-laki, wanita dan pemimpin masyarakat, semua bersatu. Mereka mengikuti jejak yang mungkin diambil Pak Ham, memanggil namanya ke dalam kanopi yang lebat. Suara mereka ditelan oleh kehijauan yang luas. Pihak berwenang setempat, termasuk polisi dan tim SAR, diberitahu dan dengan cepat bergabung dalam upaya tersebut. Pencarian menjadi operasi besar, sebuah bukti betapa Pak Ham berarti bagi rakyatnya. Hari-hari berubah menjadi seminggu, dan harapan yang telah memicu pencarian awal mulai memudar, digantikan oleh kecemasan yang tenang dan menggerogoti. Desa yang biasanya ramai dengan suara kehidupan sehari-hari, menjadi sepi. Percakapan dilakukan dengan nada berbisik, dan setiap wajah membawa bayangan kekhawatiran. Hutan yang berdiri diam di tepi rumah mereka, sepertinya menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagikannya. Kegiatan sehari-hari masyarakat, mulai dari mengurus ladang hingga anak-anak bermain di halaman, semuanya diwarnai dengan perasaan menunggu. Mereka menunggu tanda, berita apapun yang akan membawa pemandu mereka pulang. Pencarian terus berlanjut tanpa henti. Tim menyisir medan yang berbahaya,
menyeberangi sungai dan mendaki bukit terjal. Mereka menghadapi tantangan yang sama yang akan dihadapi Pak Ham, lanskap yang membingungkan, semak belukar yang lebat, dan dengungan konstan alam liar yang tak terlihat. Setiap ranting yang patah dan panggilan yang jauh memicu secercah harapan, hanya untuk dipadamkan oleh keheningan hutan yang luas dan acuh tak acuh. Semangat kebersamaan masyarakat adalah kekuatan terbesar mereka. Kekuatan yang kuat yang mendorong kembali keputusasaan yang meluas. Mereka tidak akan menyerah pada salah satu dari mereka begitu saja. Hutan Kalimantan bukan hanya kumpulan pohon, ia adalah entitas hidup yang bernapas dengan skala yang sangat besar. Hutan ini membentang ribuan kilometer persegi, labirin pohon-pohon tua, akar-akar yang melilit, dan lembah-lembah tersembunyi. Bagi tim pencari, ini adalah lawan yang tangguh. Kanopi sangat lebat di beberapa tempat, sehingga sinar matahari sulit mencapai lantai hutan, menciptakan senja abadi. Medannya adalah serangkaian tanjakan curam dan jurang berlumpur yang tak henti-hentinya, di mana satu langkah salah dapat menyebabkan cedera. Menjelajahi dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar peta. Ia membutuhkan insting yang hanya dimiliki sedikit orang, insting yang dimiliki Pak Ham dalam jumlah berlimpah. Hutan memiliki ritmenya sendiri, suaranya sendiri. Paduan suara serangga yang konstan, panggilan burung yang jauh, dan gemerisik hewan tak terlihat menciptakan simfoni yang bisa indah sekaligus mengganggu. Bagi para pencari, suara-suara ini adalah gangguan, menutupi potensi panggilan minta tolong. Luasnya hutan, berarti seseorang bisa berada hanya 100 meter jauhnya dan tetap sepenuhnya tersembunyi. Tim harus mengandalkan pengetahuan mereka tentang tanah, mencari tanda-tanda halus, ranting yang patah, jejak kaki yang tidak biasa, apapun yang menunjukkan kehadiran manusia. Pencarian itu bukan hanya tantangan fisik tetapi juga mental, pertempuran melawan alam liar yang menjaga rahasianya dengan ketat. Di tengah lingkungan yang menantang ini, kehidupan bagi masyarakat lokal terus berlanjut. Banyak penduduk desa bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan yang paling menonjol, pengumpul sarang burung walet. Individu-individu pemberani ini memanjat ke ketinggian yang berbahaya di gua-gua gelap atau di tebing terjal untuk memanen sarang berharga yang digunakan untuk sup sarang burung. Pekerjaan mereka membutuhkan keberanian luar biasa dan pengetahuan mendalam tentang alam liar. Mereka bergerak melalui hutan bukan sebagai penyusup, tetapi sebagai peserta, memahami bahaya dan imbalannya. Ini adalah kehidupan yang dijalani di tepi, negosiasi konstan dengan alam. Pencarian Pak Ham menyoroti hubungan mendalam antara masyarakat dan hutan ini. Para pengumpul sarang burung walet, dengan keterampilan unik mereka dan keakraban dengan bagian hutan yang paling terpencil, menjadi bagian penting dari pencarian. Mereka tahu gua-gua tersembunyi dan jalur-jalur terlupakan yang mungkin terlewatkan oleh tim resmi. Keterlibatan mereka adalah pengingat yang kuat bahwa di bagian dunia ini, kelangsungan hidup dan komunitas saling terkait. Hutan yang telah mengambil Pak Ham adalah hutan yang sama yang menopang rakyatnya. Tempat bahaya yang mendalam dan kehidupan yang melimpah. Pencarian itu adalah upaya kolektif, didukung oleh pengetahuan bersama dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam liar. Beberapa minggu setelah Pak Ham menghilang, sekelompok kecil pengumpul sarang burung walet menjelajah jauh ke bagian hutan yang terpencil dan jarang dikunjungi. Mereka mencari gua-gua baru. Mata mereka terlatih untuk melihat tanda-tanda aktivitas burung walet. Di daerah terpencil inilah, jauh dari jalur yang sudah ada, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tergeletak dengan tenang di dekat pangkal pohon besar adalah tubuh seorang pria. Para pengumpul segera menyadari bahwa ini mungkin pemandu yang hilang. Mereka dengan hormat mengamankan area tersebut dan melakukan perjalanan panjang kembali ke desa mereka untuk melaporkan penemuan mereka. Berita itu menyebar dengan cepat, dan sebuah tim dikirim untuk mengambil jenazah dan memastikan identitasnya. Itu memang Pak Ham. Tidak ada tanda-tanda serangan hewan atau jatuh. Dia ditemukan dengan beberapa perlengkapannya masih bersamanya, menunjukkan dia telah mencoba bertahan hidup. Pihak berwenang percaya dia mungkin meninggal karena kelelahan dan kelaparan setelah menjadi bingung dan tersesat. Penemuan itu membawa penutupan yang suram untuk minggu-minggu ketidakpastian. Hutan akhirnya mengembalikannya, dan keluarga serta komunitasnya sekarang bisa berduka. Pria yang mengenal hutan dengan sangat baik akhirnya menjadi bagian permanen darinya.
Tragedi itu membawa fokus baru pada pengetahuan bertahan hidup masyarakat Dayak Basab setempat. Selama beberapa generasi, mereka telah hidup selaras dengan hutan, menggunakan sumber dayanya untuk bertahan hidup. Mereka tahu bahwa akar tanaman lipai bisa menjadi sumber air, dan daunnya bisa digunakan sebagai obat untuk sakit perut. Mereka memahami bahwa buah sili mata yang merah cerah, meskipun kecil, dapat memberikan ledakan energi. Mereka menggunakan kayu pohon mali-mali untuk membuat balsam yang mengusir serangga dan meredakan gigitan. Ini bukan hanya hal sepele, ini adalah pengetahuan penting yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang mengubah hutan yang menakutkan menjadi sumber rezeki dan penyembuhan. Kisah Pak Ham adalah pengingat yang kuat dan merendahkan hati. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan alam yang luar biasa dan batas ketahanan manusia, bahkan bagi yang paling berpengalaman di antara kita. Ini menyoroti pentingnya kebijaksanaan lokal dan kekuatan komunitas yang bersatu di saat krisis. Hidupnya adalah bukti rasa hormat yang mendalam terhadap alam, dan kepergiannya berfungsi sebagai pelajaran terakhir yang hening. Kita harus menghormati hutan, bukan sebagai tempat untuk ditaklukkan, tetapi sebagai entitas hidup yang harus dihormati. Dan kita harus menghormati mereka yang, seperti Pak Ham, membawa pengetahuan kuno tentang hidup dengannya.